Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah pada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau minjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana yang kita terima dari ajaran Yesus, ini tentu bertentangan dengan bacaan pertama di mana Ahab bersama Isabel, istrinya, telah melakukan suatu kecurangan yang besar, ketidakadilan, dan rasa tidak bersyukur yang luar biasa. Kita tahu Ahab sebagai seorang raja, kapasitas seorang raja artinya menguasai seluruh wilayah di mana ia memimpin kerajaannya. Artinya apapun yang ada di dalamnya adalah berada dalam kekuasaannya. Tetapi hal kecil yang membuat dia jatuh adalah hanya sepetak kebun yang notabene bahkan dia bisa memilikinya berlipat-lipat kali ganda, tetapi dengan cara yang licik dia harus menyingkirkan orang lemah, orang yang tidak pantas untuk dia bunuh dengan suatu fitnahan yang sangat keji. Maka Yesus dengan ini sangat baik, dia mengajar kepada kita tentang hukum cita kasih terkait dengan bagaimana kita memperlakukan saudara-saudari kita dengan adil, bijaksana, dan juga penuh perhatian. Maka kalau seringkali meskipun sulit dalam mempraktekkan, kalau ditampar ya harus balas ditampar. Seringkali pertama sebelum kita melakukan tindakan-tindakan itu, orang tentu akan melawan dengan cara mempertahankan diri atau defense-nya itu pertama adalah juga dengan kata-kata yang bahkan kasar. Tetapi Yesus lebih daripada itu, jangankan kata-kata kasar, kita punya niat dalam hati untuk balas saja sudah tidak diperkenankan. Dan inilah sebenarnya ajaran yang paling sulit yang kita terima untuk kita jalankan. Menerimanya, mendengarnya mudah, tetapi ajaran ini paling sulit untuk kita lakukan dalam keseharian hidup kita, yaitu membalas sesuatu ketidakadilan, sesuatu yang tidak enak atau menyakitkan. Pasti kita sebagai manusia pasti akan sangat dirongrong oleh bujukan-bujukan kuasa kegelapan untuk melakukan suatu perlawanan dan juga pembalasan yang mungkin bahkan lebih keji. Maka kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, semoga kita diberikan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan, mengambil setiap langkah, yaitu kita membayangkan, menyimpulkan lebih dahulu meskipun belum terjadi hal-hal yang akan terjadi apabila kita melakukan juga perbuatan-perbuatan pembalasan yang tidak perlu kita lakukan. Maka bersyukurlah atas apa yang kita terima dalam hidup ini, sekecil apapun. Itulah pembelajaran untuk melawan kuasa kegelapan, kejahatan atau bujukan dari setan, yaitu melakukan tindak kejahatan-kejahatan meskipun kecil, tetapi itulah yang membuat hati kita jauh dari Tuhan dan jauh untuk mengasihi sesama kita. Tuhan berkati kita semuanya.